Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mailiza dengan NIM 124106209050 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 4A. Dan di sini saya akan menjelaskan resume saya terkait buku Text Like Finlandia dari penulisnya Timothy De Walker pada bab 1 yaitu kesejahteraan. Nah, pada awalnya penulis itu kaget dengan perbedaan tempat dia berasal yaitu Amerika Serikat dengan Finlandia. Yang dimana awalnya itu dia menganggap bahwa orang Finlandia ini orang yang pemalas. Karena menurutnya di Amerika Serikat itu produktivitas dan kesuksesan itu harus didapat dengan cara kita tuh harus bekerja terus atau tidak bermalas-malasan atau tidak bersantai. Jadi menurutnya orang Finlandia itu pemalas. Namun setelah lama dianya tinggal di Finlandia, dia baru mengetahui ini dan menyadari bahwa kesejahteraan itu merupakan prioritas utama di Finlandia. Guru dan siswa itu adalah hal yang tidak ditekankan secara berlebihan. Jadi mereka itu berbeda dengan Amerika Serikat yang dimana Amerika Serikat itu lebih menekankan baik guru maupun siswanya itu untuk menuju kesuksesan sehingga mereka itu tidak ada waktu istirahat seperti di Finlandia. Nah, jadwal istirahat otak. Di Finlandia itu biasanya belajar tuh sekitar 45 menit dan istirahatnya 15 menit. Yang dimana 45 menit ini mereka itu belajar di dalam kelas. Namun setelah itu 15 menit mereka itu diistirahatkan yang bisa keluar kelas atau menghirup udara segar karena tentunya jika kita di dalam kelas dengan waktu yang lama itu akan membuat jenuh otak. Namun penulis awalnya ini dia menggunakan caranya di Amerika Serikat yang dimana mereka menggunakan waktu belajar yang lebih lama dan hal ini tentunya menciptakan dampak yang negatif yang dimana siswa menjadi lelah dan kehilangan fokus lalu mereka jadi mudah marah. Nah, mereka ini mengkritik. Ada siswa yang bernama Semi, dia mengkritik pada penulis kalau dia itu tidak suka dengan pelajaran yang waktu yang lama. Mereka tuh jadi tidak memiliki waktu untuk beristirahat dengan seperti biasanya. Nah, akhirnya dia menggunakan nih cara Finlandia dan terbukti siswa itu lebih bahagia setelah istirahat 15 menit. Mereka menjadi mendapatkan fokusnya kembali dan lebih mau cepat memahami materi. Nah, ada berbagai cara sederhana untuk mengistirahatkan otak. Yang pertama itu seperti membaca bebas, menulis bebas, dan melakukan permainan matematika sederhana. Jadi siswa itu tidak fokus saja pada materi, tapi juga mereka itu memiliki otak untuk refreshing atau menyegarkan otak mereka untuk fokus kembali kepada materi. Nah, namun ada siswa juga yang membutuhkan waktu yang lebih sering untuk istirahat. Nah, di dalam buku ini dijelaskan jika siswa yang membutuhkan waktu lebih sering untuk istirahat, maka siswa tersebut cara mengatasinya adalah dengan memberi ruang atau suatu tempat di kelas untuk murid tersebut beristirahat atau disebut spot calm spot. Nah, hal ini itu sudah terbukti dari penelitian bahwa berdampak positif bagi siswa yang menciptakan fokusnya kembali dan lebih efektif. Lalu belajar sambil bergerak. Nah, di Finlandia mereka itu tidak ditekankan hanya untuk duduk di waktu yang lama, karena sudah banyak riset itu menunjukkan bahwa orang Finlandia ini mereka uh, nilai prestasi fisiknya itu rendah, sehingga mereka menerapkan bahwa mereka tidak hanya duduk di dalam kelas, tetapi mereka juga keluar kelas untuk kegiatan fisik. Kegiatan fisiknya itu bukan hanya olahraga, tetapi juga bisa permainan edukatif atau kegiatan yang melibatkan fisik. Nah, dengan cara ini siswa itu akan lebih aktif, lalu lebih efektif. Karena kegiatan fisik ini juga mengembalikan fokus siswa, yang dimana aktivitas fisik itu dapat memperlancar aliran darah ke otak sehingga siswa itu lebih mudah memahami materi di kelas. Nah, hal ini itu
juga dilakukan di berbagai sekolah di Finlandia, namun dengan cara yang berbeda-beda. Lalu Richard sepulang sekolah. Nah, di Finlandia, keseimbangan antara kehidupan sekolah dengan pribadi itu sangat dihargai, yang dimana guru dan siswa itu memerlukan waktu untuk memulihkan energi mereka, karena kan setelah pulang sekolah tentunya capek. Jadi mereka setelah pulang sekolah itu didorong untuk memulihkan energi mereka, yang dimana mereka tuh bisa sepulang sekolah tuh bisa mempergunakan untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, melakukan kegiatan atau hobi yang mereka sukai. Nah, guru itu didorong memanfaatkan waktu beristirahat itu untuk memulihkan energi daripada membawa pekerjaan mereka pulang ke rumah. Nah, seperti membawa pulang pekerjaan mereka itu kan seperti mengoreksi tugas, terus mempersiapkan pembelajaran. Namun di Finlandia ini mereka didorong untuk benar-benar memulihkan energi mereka untuk persiapan pembelajaran di esok harinya. Karena jika kita kelelahan tentunya akan menurunkan kualitas hidup kita. Sehingga Richard ini dibutuhkan guru untuk semangat mereka keesokan harinya untuk mengajar di kelas. Nah, penulis itu menekankan bahwa istirahat itu bukanlah bentuk kemalasan, namun melainkan kebutuhan penting agar seseorang itu dapat bekerja dengan lebih produktif dan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Karena keseimbangan hidup yang baik dan sehat tentunya akan membuat lebih produktif dibandingkan orang yang selalu bekerja setiap hari lalu menyederhanakan ruang. Nah, di dalam buku Teds Like Finlandia ini dijelaskan bahwa di Finlandia ini kelasnya tidak berisi penuh dengan uh, poster-poster atau gambar-gambar, karena menurut mereka anak-anak itu kan mudah terdistraksi. Jadi mereka tuh sangat menyederhanakan ruangan kelas mereka agar siswa itu lebih fokus kepada materi. Karena kalau misalnya di dinding itu ada poster bergambar yang lucu atau menarik, tentunya anak-anak ini akan terdistraksi dan tidak fokus pada materi, tapi mereka akan lebih memperhatikan poster tadi. Nah, kalau sederhana di Finlandia itu bukan berarti membosankan, namun lebih membuat siswa itu nyaman dan tenang dan dapat memusatkan perhatian mereka pada materi saja. Dan guru tentunya akan lebih mudah memantau siswa dengan lebih baik dan menciptakan suasana belajar kelas yang lebih efektif, nyaman, dan tenang. Lalu menghirup udara segar. Nah, di Finlandia ini kualitas udara itu sangat memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan dan kemampuan belajar siswa. Mengapa? Karena di sana mereka itu membuka jendela kelas dan menghabiskan waktu mereka di luar ruangan itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, lingkungan belajar yang lebih baik itu akan menjaga kesehatan dan mengurangi rasa lelah mereka dalam belajar. Karena kita tahu kalau misalnya hanya di dalam kelas saja itu akan cepat bosan, jenuh, dan otak itu sudah tidak bisa dipakai untuk berpikir lagi. Makanya di Finlandia itu mereka itu menghirup udara segar itu artinya mereka mencari ketenangan kembali agar otak ini bisa dipakai untuk fokus kembali ke materi. Yang bahkan saat di cuaca dingin itu mereka juga tetap bermain di luar karena mereka anggap itu bermanfaat bagi perkembangan fisik dan mental mereka. Lalu masuk ke alam liar. Nah, artinya di sini di Finlandia ini penulis menjelaskan bahwa sumber belajar itu sangat berharga bagi siswa. Jadi mereka juga memanfaatkan lingkungan alam seperti kegiatan berjalan di hutan, mengamati tumbuhan dan menjelajahi lingkungan sekitar. Itu akan membuat siswa memperoleh pengalaman yang lebih luar biasa dan bermakna. Nah, interaksi alam itu juga akan membantu meningkatkan kualitas rasa ingin tahu serta kemampuan memecahkan masalah dan mendukung kesehatan, menjaga kedamaian. Nah, lingkungan yang nyaman dan aman itu akan membuat siswa merasa dihargai serta dapat belajar tanpa tekanan yang berlebihan. Nah, di sekolah Finlandia ini mereka berusaha mengurangi stres dan menciptakan lingkungan yang baik antara guru dan siswa agar proses pembelajaran ini lebih optimal. Nah, kedamaian sekolah itu dibangun melalui budaya yang saling
menghormati, kerjasama, dan komunikasi yang efektif. Suasana yang tenang itu tentu akan membantu siswa lebih fokus dalam belajar dan mengembangkan kemampuan sosial mereka. Jadi dengan menjaga kedamaian lingkungan sekolah tentunya akan menciptakan juga suasana belajar yang aman, tenang, dan membuat siswa lebih fokus pada materi, sehingga mencapai hasil belajar yang baik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari resume buku Tis Like Finlandia karya di Timothy D. Walker. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.